abad ke-7 Masehi. Sebuah era yang penuh dengan perubahan besar dan pergeseran kekuasaan yang dramatis. Masa kerajaan-kerajaan besar dan perubahan yang lebih besar lagi. Dunia sedang berada di ambang transformasi yang akan mengubah sejarah selamanya. Di padang pasir Arab yang luas, sebuah keyakinan baru sedang bangkit, Islam. Sebuah agama yang membawa pesan monoteisme dan keadilan sosial. Agama baru ini akan segera menantang kerajaan-kerajaan terkuat saat itu. Dengan semangat yang membara, para pengikutnya bersiap untuk menghadapi tantangan besar. Salah satu kerajaan ini adalah Kekaisaran Sasania Persia. Sebuah kekaisaran yang telah lama berdiri dengan kekuatan dan pengaruh yang besar. Dinasti Sasania telah lama memerintah wilayah yang luas, membentang dari Mesir hingga India. Mereka adalah pewaris tradisi dan kebudayaan Persia kuno. Panggung telah diatur untuk pertempuran peradaban, pertempuran yang akan mengubah jalannya sejarah. Sebuah pertempuran yang akan menentukan nasib banyak bangsa. Pertempuran itu adalah Qadisiyah, sebuah pertempuran yang akan dikenang sepanjang masa. Dunia di abad ke-7 adalah permadani yang ditenun dengan benang-benang ambisi, keyakinan dan perjuangan abadi untuk mendapatkan kekuasaan. Setiap kerajaan berusaha untuk memperluas pengaruhnya. Kekaisaran Bizantium, sisa-sisa timur dari Kekaisaran Romawi yang dulunya perkasa, menguasai sebagian besar dunia Mediterania. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Di timur, Kekaisaran Sasania, pewaris warisan yang membentang kembali ke Persia kuno, berdiri sebagai kekuatan yang tangguh. Mereka memiliki sejarah panjang dan tradisi yang kaya. Kedua kerajaan ini terkunci dalam siklus konflik dan gencatan senjata yang tampaknya tak berujung, mendominasi lanskap politik. Mereka terus-menerus berjuang untuk supremasi. Ke dunia ini, Islam muncul dari semenanjung Arab, kekuatan yang tak terhentikan seperti angin gurun. Sebuah kekuatan baru yang membawa perubahan besar. Pesan Nabi Muhammad tentang monoteisme dan keadilan sosial beresonansi dalam dengan suku-suku Arab, menyatukan mereka di bawah panji Islam. Mereka menemukan harapan dan tujuan baru. Dengan kecepatan yang mencengangkan, umat Islam awal didorong oleh keyakinan dan keinginan untuk menyebarkan pesan mereka, memperluas pengaruh mereka melampaui semenanjung Arab. Mereka bergerak dengan tekad yang kuat. Ekspansi mereka membawa mereka ke dalam konflik langsung dengan Kekaisaran Sasania, konfrontasi yang akan memuncak dalam pertempuran Qadisiyah yang epik. Sebuah pertempuran yang akan menentukan masa depan. Bentrokan yang akan datang antara komunitas Muslim yang baru lahir dan Kekaisaran Sasania yang perkasa bukan hanya bentrokan tentara, itu adalah benturan peradaban. Masing-masing dengan budaya, keyakinan, dan aspirasinya yang berbeda. Sebuah pertempuran yang akan menguji kekuatan dan keyakinan kedua belah pihak. Itu adalah benturan peradaban, masing-masing dengan budaya, keyakinan, dan aspirasinya yang berbeda. Sebuah pertempuran yang akan menguji kekuatan dan keyakinan kedua belah pihak. Hasil dari konfrontasi ini akan memiliki konsekuensi yang besar, membentuk nasib Timur Tengah dan sekitarnya. Pertempuran Qadisiyah akan menjadi titik balik dalam sejarah, mengubah politik dan budaya kaum ini untuk sini. Di kota Mekah di Arab, seorang nabi bernama Muhammad mengkhotbahkan pesan tentang keesaan Tuhan dan kepatuhan kepada Tuhan yang Esa, Allah. Pesan ini sangat sederhana namun sangat kuat, mengajak orang-orang untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada satu Tuhan yang benar. Pesannya, Islam, yang berarti penyerahan diri dalam bahasa Arab, beresonansi dengan penduduk Mekah, yang lelah dengan konflik suku dan ketidakadilan masyarakat mereka. Mereka mencari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, sesuatu yang bisa menyatukan mereka di tengah perpecahan. Islam menawarkan pesan harapan, kesetaraan, dan hubungan langsung dengan Tuhan. Ini adalah pesan yang menginspirasi banyak orang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi untuk bergabung dalam gerakan baru ini. Ketika Islam mendapatkan pengikut, ia menghadapi perlawanan dari elit penguasa Mekah yang merasa terancam oleh pengaruhnya yang semakin besar. Mereka melihat Islam sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan status quo mereka. Pada tahun 622 Masehi, menghadapi penganiayaan, Muhammad dan para pengikutnya bermigrasi ke kota Madinah, menandai titik balik dalam sejarah Islam. Perjalanan ini bukan hanya pelarian dari penganiayaan, tetapi juga langkah strategis untuk membangun komunitas yang lebih kuat. Peristiwa ini, yang dikenal sebagai hijrah, dianggap sebagai awal dari kalender Islam. Hijrah bukannya perpindahan fisik,
tetapi juga simbol transformasi spiritual dan sosial. Di Madinah, Muhammad mendirikan komunitas yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, meletakkan dasar bagi tatanan sosial baru. Komunitas ini menjadi model bagi masyarakat Islam di masa depan, dengan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial. Umat Islam awal menghadapi banyak tantangan, termasuk konflik militer dengan musuh-musuh mereka di Mekah. Namun mereka tetap teguh dalam keyakinan mereka dan terus berjuang untuk mempertahankan dan menyebarkan pesan Islam. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Islam terus menyebar, menarik pemeluk baru dengan pesannya tentang persatuan, keadilan, dan janji keselamatan. Pesan ini memberikan harapan dan tujuan bagi banyak orang yang merasa terpinggirkan dan tertindas. Pada saat kematian Muhammad pada tahun 632 Masehi, Islam telah menyebar ke sebagian besar semenanjung Arab. Ini adalah pencapaian luar biasa yang menunjukkan kekuatan dan daya tarik pesan Islam. Para sahabat Nabi, yang terinspirasi oleh ajarannya dan visi komunitas Islam yang bersatu, memulai serangkaian penaklukan yang secara dramatis akan memperluas jangkauan Islam. Mereka membawa pesan Islam ke berbagai penjuru dunia, membentuk Pabsing Kfred, selama berabad. Kekaisaran Sasania, dinamai menurut pendirinya Ardashir yang pertama, adalah kerajaan Persia pra-Islam terakhir. Ardashir Pers mendirikan kekaisaran ini setelah mengalahkan Parthia dan menyatukan berbagai wilayah di bawah satu kekuasaan. Berkuasa selama lebih dari 4 abad, dari tahun 224 hingga 651 Masehi, Kekaisaran Sasania menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia kuno. Dinasti Sasania memimpin zaman keemasan budaya Persia, seni, dan kekuatan militer. Mereka membangun banyak monumen megah dan mengembangkan seni serta arsitektur yang mengesankan. Pada puncaknya, Kekaisaran Sasania menguasai wilayah yang luas yang meliputi Iran modern, Irak, Armenia, Azerbaijan, sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Afghanistan, dan wilayah Teluk Persia. Wilayah ini mencakup berbagai budaya dan etnis yang berbeda. Dinasti Sasania dikenal karena tradisi istana mereka yang rumit, dengan upacara dan protokol yang ketat yang menunjukkan kekuasaan dan kemegahan mereka. Mereka juga terkenal karena perlindungan mereka terhadap seni dan sains yang menghasilkan banyak karya sastra, ilmiah, dan filosofis yang penting. Militer mereka yang kuat merupakan tantangan terus-menerus bagi Kekaisaran Bizantium di dekatnya. Tentara Sasania terkenal dengan strategi dan taktik perang yang canggih. Raja-raja Sasania adalah pelindung Zoroastrianisme, agama Persia kuno yang memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan identitas Persia. Zoroastrianisme menjadi agama negara dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari. Namun, pada abad ke-7 Masehi, Kekaisaran Sasania menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekaisaran yang pernah kuat ini mulai kehilangan kekuatannya. Puluhan tahun peperangan dengan Kekaisaran Bizantium telah melemahkan tentara Sasania dan menguras perbendaharaannya. Konflik yang berkepanjangan ini menyebabkan kerusakan besar pada ekonomi dan infrastruktur mereka. Perselisihan internal dan ketegangan agama semakin melemahkan kekaisaran. Pertikaian di antara bangsawan dan ketidakpuasan rakyat memperburuk situasi. Bangsawan Sasania yang sering terlibat dalam perebutan kekuasaan merupakan tantangan terus-menerus bagi raja-raja Sasania. Intrik politik dan pengkhianatan menjadi hal yang biasa di istana. Periode kemunduran ini bertepatan dengan munculnya Islam di negara tetangga Arab. Gerakan ini dengan cepat mendapatkan momentum dan mulai menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dinasti Sasania, yang disibukkan dengan masalah internal mereka dan ancaman Bizantium, awalnya meremehkan kekuatan Arab Muslim yang semakin besar. Mereka tidak menyadari ancaman yang sebenarnya dari gerakan baru ini. Salah perhitungan ini akan berakibat fatal bagi Kekaisaran Sasania. Dalam waktu singkat, kekaisaran yang pernah megah ini runtuh di bawah serangan pasukan Muslim yang penuh semangat. Hubungan antara orang Arab dan Persia itu kompleks dan seringkali dipenuhi ketegangan. Selama berabad-abad, kedua kelompok tersebut telah berinteraksi melalui perdagangan, diplomasi, dan terkadang konflik. Kekaisaran Persia, dengan sumber daya yang luas dan ambisi kekaisaran, sering memandang semenanjung Arab sebagai wilayah pinggiran, rumah bagi suku-suku nomaden yang tidak menimbulkan ancaman berarti. Munculnya Islam di Arab mengubah dinamika ini. Orang-orang Arab Muslim bersatu di bawah panji Islam dan diilhami oleh semangat keagamaan, merupakan tantangan baru bagi Kekaisaran Sasania.
Pertempuran kecil di perbatasan dan penggerebekan oleh anggota suku Arab ke wilayah Sasania menjadi semakin umum, meningkatkan ketegangan antara kedua kekuatan tersebut. Dari perspektif Persia, serangan Arab dipandang sebagai ancaman bagi integritas teritorial mereka dan tanda tidak hormat terhadap otoritas kekaisaran mereka. Dinasti Sasania, yang terbiasa berurusan dengan orang-orang Arab sebagai bawahan atau pembayar upeti, meremehkan kekuatan transformatif Islam dan kehebatan militer suku-suku Arab yang baru bersatu. Benih-benih konflik telah ditaburkan. Panggung telah diatur untuk pertikaian antara kekuatan Arab Muslim yang sedang bangkit dan kekuatan kekaisaran Sasania yang memudar. Pertempuran Qadisiyah akan menjadi wadah di mana nasib kedua kekuatan akan ditentukan.